Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Cantika dengan NIM 060212842923. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Indralaya angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks yang diampu oleh Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Halidatu Nuzula MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis buku teks yang berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12 karya Bambang Trimansyah, diterbitkan oleh Kemendikbud Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Analisis ini disusun menggunakan teori BSNP, khususnya kelayakan isi, yakni BSNP 1, dan kelayakan bahasa, yakni BSNP 3, serta dilengkapi wawancara dengan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Tanah Abang. Semua data dan hasil analisis yang saya sampaikan bersumber dari file laporan penelitian saya sendiri. Adapun rangkaian pemaparan saya kali ini yaitu yang pertama, penjelasan buku teks yang dianalisis, yang kedua, teori yang digunakan, lalu yang ketiga, hasil analisis setiap aspek, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Adapun identitas buku teks yang saya analisis berikut ini merupakan sampul depan buku teks yang saya analisis seperti ini. Nah, selanjutnya ini merupakan sampul belakang dari buku teks yang saya analisis seperti ini. Judul buku tersebut yaitu Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia, yang ditulis atau karya dari Bambang Trimansyah. Penelaahnya itu terdiri dari 2 orang, yaitu Maman Suryaman dan Priscilla Fitrisia Limbong. Lalu penerbitnya yaitu Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemdikbudristek, di Komplek Kemdikbudristek, Cipete, Jakarta Selatan. Tahun terbit atau cetakan buku ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2022. ISBN yaitu 9786022443247 dan 9786022447245. Buku ini ditujukan untuk peserta didik jenjang SMA, SMK, MA kelas 12. Buku ini merupakan buku kurikulum merdeka yang berjumlah 250 halaman. Maaf, saya ulangi, maksudnya yang berjumlah 258 halaman. Selanjutnya, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 2 teori Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu teori 1 dan teori 2. Menurut Ahmad dan kawan-kawan, pada tahun 2022, BSNP merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang memiliki misi untuk mengembangkan, mengontrol pelaksanaan, serta mengevaluasi standar nasional pendidikan. Alasan saya memilih teori ini karena relevan dengan tujuan penelitian saya yang menyoroti kecocokan materi dan kualitas bahasa buku untuk siswa kelas 12. Kedua teori terdiri dari 5 indikator turunan, yang mana kelayakan isi terbagi menjadi 5 indikator dan kelayakan bahasa terbagi menjadi 5 indikator. Jadi secara keseluruhan terdapat 10 indikator dalam 2 teori yang saya pilih. Adapun penjabaran tiap-tiap teori sebagai berikut. Teori yang pertama yaitu kelayakan isi yang terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama yaitu sesuai
kurikulum, CP atau KD, dan perkembangan siswa. Lalu yang kedua yaitu akurat dan benar secara konsep. Lalu yang ketiga lengkap dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Lalu yang keempat mengandung nilai karakter. Yang keempat yaitu mengandung nilai karakter dan menghargai keberagaman. Lalu yang terakhir yaitu mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, atau yang disingkat dengan HOTS. Selanjutnya yaitu teori 3 yang menyoroti kelayakan bahasa yang terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama yaitu bahasa sesuai PUEB dan tidak salah ejaan atau kalimat. Lalu yang kedua, kalimat jelas, efektif, dan mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa komunikatif dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya 4, konsisten dalam istilah, tanda baca, dan gaya penulisan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sesuai tingkat kemampuan siswa pada jenjang yang dituju, yaitu kelas 12. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis setiap aspek. Yang pertama yaitu dari segi kelayakan isi. Indikator pertama yaitu kesesuaian dengan kurikulum dan perkembangan peserta didik. Nah, sumber sampel yang saya ambil yaitu pada bab 1 halaman 4 dan 8 serta bab 2 halaman 38 dan 40. Nah, di sini bab pertama pada halaman 4 dan 8 ya. Nah, pada indikator pertama yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum dan tahap perkembangan siswa SMA kelas 12. Narasumber memberikan penilaian yang beragam dari hasil wawancara. Beliau menjelaskan bahwa bab 1 halaman 4 dan 8 yang memuat materi teknik membaca cepat dan informasi biografis HB Jasin telah disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa. Narasumber menegaskan bahwa jenis teks yang digunakan yakni teks ensiklopedia dan biografi memang tepat untuk melatih kemampuan memindai informasi secara cepat. Namun, dari perspektif kurikulum merdeka, narasumber menggarisbawahi bahwa kemampuan literasi siswa tidak boleh berhenti pada teks faktual saja. Oleh karena itu, narasumber menyampaikan bahwa buku ini kurang memenuhi aspek keragaman jenis teks karena tidak menghadirkan teks argumentatif, eksposisi, ataupun laporan untuk latihan membaca cepat. Nah, hal ini menyebabkan siswa tidak memperoleh variasi pengalaman literasi sebagaimana dituntut capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Beliau juga menambahkan bahwa bab 2 ada halaman 3, 8, dan 40 seperti pada gambar ini, halaman ini. Nah, ini khususnya pada materi kewirausahaan tidak sepenuhnya responsif terhadap kondisi belajar siswa saat ini. Visual kegiatan ajang Fiksi 2019 dinilai terlalu lama dan tidak kontekstual bagi generasi yang saat ini berada di kelas 12. Selanjutnya pada kelayakan isi pada indikator kedua, keakuratan dan kebenaran konsep. Pada indikator kedua ini, narasumber menemukan sejumlah materi yang akurasi konsepnya.
baik misalnya informasi biografis tentang Habib Yasin dan penjelasan dasar-dasar perwatakan dalam karya sastra. Namun terdapat pula materi yang dinilai kurang akurat atau kurang jelas secara konsep, terutama pada bagian kecerdasan buatan. Pada istilah neural network dalam bab 3 halaman 73 dan 76. Nah, seperti pada halaman ini, gambar halaman ini dianggap terlalu teknis untuk siswa SMA dan tidak diikuti dengan penjelasan yang sederhana. Nah, hal ini dapat menyebabkan miskonsepsi atau pemahaman yang salah jika tidak didukung ilustrasi atau penjelasan tambahan. Nah, selanjutnya kelayakan isi pada indikator ketiga, yaitu kelengkapan dan relevansi isi dengan kehidupan nyata siswa. Nah, di sini guru menilai bahwa kelengkapan materi dalam buku ini tidak merata. Pada beberapa bab seperti materi perwatakan tokoh, informasi disampaikan cukup lengkap dan terstruktur pembahasannya sesuai kebutuhan siswa. Nah, namun terdapat beberapa contoh visual yang tidak relevan. Nah, misalnya pada gambar ajang fiksi 2019 ini, yang dianggap sudah terlalu lama sehingga tidak memotivasi siswa saat ini. Bahkan pada gambar para sahabat lingkungan ini ditemukan label yang tidak bermakna dan mengandung typo, seperti ketua kelas tulis laman rangkap 99 dan kreasi bulan lengkap dan ponga. Nah, kondisi ini membuat materi menjadi tidak relevan dan tidak dapat membantu siswa dalam memahami isu lingkungan secara nyata. Nah, selanjutnya yaitu indikator keempat, nilai karakter siswa dan keberagaman. Nah, pada indikator nilai karakter ini, narasumber menyampaikan bahwa materi seperti poster stop perundungan sebenarnya sudah membawa pesan moral yang kuat. Namun, pesan tersebut dinilai hanya sebatas ajakan umum, belum disertai panduan atau langkah konkret yang dapat dilakukan siswa dalam mencegah perundungan. Nah, sementara itu materi kearifan lokal seperti filosofi rendang dinilai memiliki nilai budaya yang baik, tetapi keterkaitannya dengan pembelajaran bahasa kurang kuat, sehingga tidak optimal dalam menanamkan karakter sekaligus menunjang tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kelayakan isi pada indikator yang kelima, yaitu kemampuan mendorong berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif atau HORS. Nah, di sini narasumber menegaskan bahwa kemampuan buku ini dalam mendorong keterampilan berpikir kritis siswa masih sangat terbatas pada beberapa bab, terutama pada materi kecerdasan buatan atau AI. Ini tidak ditemukan aktivitas yang mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, atau membandingkan informasi. Tidak ada pertanyaan pemantik yang menantang siswa untuk berpikir kritis atau kreatif. Nah, akibatnya buku ini belum sepenuhnya memenuhi unsur HORS yang menjadi tuntutan kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis pada aspek kelayakan bahasa. Yang pertama yaitu indikator yang pertama, kesesuaian bahasa dengan PUEB dan ketetapan ejaan. Nah, di sini narasumber menilai bahwa pada bab 6 halaman 197 dan 198 ditemukan beberapa kesalahan penggunaan bahasa, khususnya teks pada ilustrasi para sahabat lingkungan. Nah, label-label seperti ketua kelas tulis laman rangkap 99 atau kreasi bulan lengkap dan pongah 6 ini mengandung kesalahan ejaan, frasa yang tidak bermakna dan tidak sesuai dengan PUEB. Selanjutnya, indikator yang kedua, kalimat jelas, efektif, dan mudah dipahami. Nah, narasumber menemukan bahwa pada bab 5 halaman 151 dan 152 ini terdapat kalimat yang sangat panjang, yakni kalimat pembuka dengan lebih dari 35 kata dalam satu kalimat yang membuat siswa kesulitan memahami isi materi. Guru menyarankan,
Narasumber menyarankan agar kalimat tersebut dipecah menjadi 2 sampai 3 kalimat lebih ringkas agar lebih efektif. Selanjutnya, indikator yang ketiga, bahasa komunikatif dan tidak berbelit-belit. Nah, pada bab 2, narasumber menilai bahwa bahasa cukup komunikatif karena menggunakan sapaan kalian. Namun pada bab 5 halaman 151 dan 152 narasumber menemukan bahwa beberapa kalimat sangat berbelit-belit dan membutuhkan pembacaan ulang. Nah, hal ini mengganggu pemahaman terutama pada teks yang menjelaskan perbedaan fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Nah, selanjutnya indikator yang keempat, konsisten istilah, tanda baca, dan gaya penulisan. Di sini narasumber menyampaikan bahwa buku ini tidak konsisten dalam gaya bahasanya. Beberapa bab menggunakan gaya formal, sementara sebagian lain bersifat semi-informal dan percakapan. Nah, tanda baca dan istilah juga tidak konsisten, terutama pada visual tertentu yang menggunakan label tidak jelas maknanya. Ketidakkonsistenan ini membuat buku ini tidak memenuhi indikator bahasa BSNP. Selanjutnya yang terakhir yaitu indikator yang kelima, kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan siswa SMA. Nah, pada halaman pada data bab 1 halaman 4 dan 8, bab 3 halaman 76 dan bab 6 halaman 197 dan 198. Ini narasumber menilai bahwa bahasa pada bab 1 relatif mudah dipahami siswa. Namun pada bab 3 halaman 76, penjelasan tentang neural network dinilai terlalu teknis sehingga tidak sesuai dengan kemampuan siswa SMA. Nah, pada bab 6 halaman 197 dan 198, teks semu pada ilustrasi juga tidak membantu pemahaman siswa sehingga tidak memenuhi indikator kesesuaian tingkat kemampuan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan dari hasil analisis yang saya teliti. Nah, berdasarkan analisis isi dan bahasa, dapat disimpulkan bahwa buku ini belum sepenuhnya memenuhi standar BSNP, terutama pada aspek keakuratan konsep, relevansi ilustri, efektivitas bahasa, dan kemampuan memicu berpikir kritis. Nah, ada materi yang baik tapi masih ditemukan banyak bagian yang perlu perbaikan agar lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya rekomendasi perbaikan untuk kelayakan isi. Yang pertama itu perlunya memperluas variasi teks membaca cepat. Yang kedua, menyederhanakan konsep teknis seperti neural network. Selanjutnya, yang ketiga, memperbarui gambar lama dan ilustrasi yang tidak relevan. Selanjutnya, yang keempat, menambah soal-soal analitis dan efektivitas HERS. Dan yang terakhir yaitu memperkuat pesan moral dengan langkah konkret. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan untuk kelayakan bahasa. Yang pertama yaitu memperbaiki typo atau kesalahan penulisan pada label label ilustrasi. Nah, yang kedua yaitu memecah kalimat panjang menjadi lebih efektif. Selanjutnya, yang ketiga, menstandarisasi gaya bahasa yang konsisten. Dan yang terakhir yaitu menyunting kembali istilah dan tanda baca sesuai PUEBI. Baik, demikian pemaparan hasil analisis buku teks Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12 menggunakan teori BSNP. Semoga presentasi ini atau pemaparan ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran objektif mengenai kualitas buku dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata kepada
Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.